Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dari angkatan 24 kelas A dengan NPM 243510027. Di sini saya akan membuat video mengenai praktikum untuk sains data, yaitu dengan membuat bentuk graf dari Python ke Neo4j. Jadi kami ada dua nih, ada e-commerce dan musik nanti ya. Untuk sesi pertama kita buat graf untuk e-commerce-nya dulu. Ada customer, produk, dan kategori. Oke. Lanjut, langkah pertama ya, di sel ini kita untuk menginstal library, yaitu Neo4j dan Pandas. Di sini kita menggunakan untuk memanggil library yang tadi kita masukkan. Memanggil library yang sudah kita run sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk mengkoneksikan antara Neo4j kita ke Python kita. Jadi itu fungsinya tadi. Jadi ini tuh ada nanti suruh masukin password. Kita disuruh masukin password sebelumnya. Untuk kalau kita buat file Neo4j, nanti kita tuh harus suruh buat password, username gitu kan. Nah nanti di sini untuk kita masukkan. Terus kemudian di langkah 4 ini untuk penghubungannya. Nah, penghubungannya kita buat di sini. Nanti kalau udah terhubung, nanti muncul koneksi berhasil. Lanjut. Di sini fungsi query. Kenapa dibuat? Karena ini tuh perlu untuk kita agar tidak menyusahkan. Jadi tidak ada perulangan sampai berulang-ulang kita nyatet kode yang sama. Jadi kita cuma satu kali aja kita nyatat, yaitu menggunakan fungsi. Lanjut, kita tes query-nya dulu. Ya, kita tes query-nya udah terhubung atau belum. Nanti kalau udah terhubung, sudah terhubung katanya di sini tuh. Lanjut, kita kosong ini untuk sel kali ini itu untuk menghapus semua node dan relationship pada database aktif. Jadi kalau misalnya di dalam database itu ada file atau ada data, jadi kita hapus semuanya. Kita hapus, kita masukkan data baru. Lanjut. Di sini kita telah menyiapkan data-data yang mau kita buat grafnya. Kemudian kita buat di sini ada untuk memahami ya, tahap pemahaman. Lanjut, kita masukkan customer. Nah, di sini kita pakai customer, kita masukkan pakai unwind, pakai $, ini fungsi $-nya tadi. Lanjut. Sudah masuk ini, ada tabelnya. Lanjut, kita masukkan dengan cara yang sama seperti di atas, tapi ini untuk bagian kategori. Lanjut, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tapi ini tuh untuk penghubungan antara produk dan kategori. Jadi disambung dia, relation namanya. Kemudian masukkan transaksi pembelian sama seperti tadi, seperti kita menambahkan tabel-tabel tadi. Nah, sini sudah masuk. Lanjut, mengecek jumlah node. Nah, node itu apa? Node itu table-table yang udah kita buat. Jadi tabelnya itu ada kategori, customer, dan produk. Jadi ada 3. Lanjut. Langkah 15 ini untuk menampilkan seluruh transaksi. Jadi customer membeli seluruh barang itu tampilkan di sini. Nih, sudah bisa dilihat tabelnya. Lanjut. Di sini kita menampilkan produk terlaris dengan menjumlahkan quantity atau jumlah pembelian untuk setiap produk. Jadi berapa aja pembelian yang dibeli oleh customer dijumlahkan semua. Jadi produk apa yang paling laris. Lanjut, total belanja per customer. Nah, di sini menghitung total belanja setiap customer. Misalnya ada 3 customer, 3-3-nya kita hitung. Si A beli segini-segini, si B beli segini-segini, si C beli segini-segini. Ini dia tabelnya. Lanjut. Langkah 18, filter transaksi customer. Nah, ini cuma menampilkan beberapa customer aja. Jadi menampilkan satu customer, dia membeli berapa barang di dalamnya. Nah, di sini kita lihat dia membeli 2 barang. Lanjut. Nah, untuk bagian ini itu tuh untuk membuat rekomendasi berdasarkan produk yang pernah dibeli, kemudian produk lain tapi dalam kategori yang sama. Terus kita hilangkan dulu produk yang pernah dibeli. Jadi dia nggak mungkin beli produk yang sama 2 kali dong, kecuali dia mencari sendiri gitu.
Ini untuk rekomendasi. Kemudian kita tambahkan transaksi baru. Nah, kita tambahkan nih customer yang beli barang lagi nih. Kita tambahin. Nih, udah kita tambahin Sari beli mouse. Lanjut, kita cek ulang karena kita udah nambahkan satu customer, pasti datanya bakal berubah. Kita cek ulang dulu produk terlarisnya. Ternyata produk terlarisnya mouse. Oke, udah muncul tabelnya. Kemudian masuk ke sesi kedua, itu import data musik streaming. Nah, ini yang saya bilang tadi, itu sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kurang lebih sama. Kita hapus note dulu. Kita hapus note untuk sesi 2. Nih, kita hapus. Note sesi 2 sudah dihapus sama dia. Terus, langkah kedua kita baca dulu filenya. File CSV ini itu file data untuk musik ya. Untuk musik. Nah, ini untuk fungsi ini query-query untuk membaca ini ya, baca file CSV-nya. Lanjut. Langkah ketiga, ini mengubah. Nah, di sini di cell ini itu untuk mengubah data frame menjadi list dictionary dengan menerima tunggu dulu. Neo4j itu menerima data parameter dengan mudah dalam bentuk list dictionary. Makanya kita ubah dari data frame menjadi list dictionary. Data frame itu gimana? Data frame itu seperti tadi, kayak tabel-tabel tadi. Jadi Neo4j itu lebih mudah dia memahami kalau misalnya dia itu menjadi list dictionary. Kayak mana bentuknya? Seperti ini, list dictionary itu. Seperti baris-baris doang. Kalau tadi bukan table dia jadinya. Oke, lanjut. Import genre, ini sama sih sebelumnya. Kita masukkan dulu tabel-tabelnya sini seperti yang sebelumnya. Lanjut, ini juga untuk menambahkan sama seperti sebelumnya. Lanjut. Import listener. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini juga kita munculkan lagi nih. Import songnya tuh kita hubungkan tuh ke artis dan genre. Kalau tadi cuma 2 kan, song ke apa gitu, pokoknya cuma 2 dia, cuma 2 table, cuma 2 note yang disambungkan. Sekarang ada 3, ada song, ada artis, sama genre. Nah, ini di sini query-nya. Kemudian import relationship listening. Nah, listening ini kita relationship-kan ke listener. Ya, jadi propertinya itu listening ID, play count, date, oke. Ini codingannya. Kita lanjut. Validasi kode tanpa relasi. Nah, sel ini memastikan semua node pada sesi 2 memiliki minimal 1 relasi. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh nggak punya relasi, ada satu tabel yang nggak punya relasi, itu nggak bakal, strukturnya itu bakal kacau ya. Jadi minimal satu node itu memiliki 1 relasi atau 1 hubungan dengan node yang lain gitu. Nah, ini untuk pengecekannya. Kalau sudah semua, bisa dilihat semua node sesi 2 sudah punya relasi. Nah, berarti sudah rapi ini graf kita nih. Tinggal ditampilkan saja nih. Kemudian kita cek hasil importnya. Untuk cek hasil import ini menghitung jumlah node sesi 2 berdasarkan table tadi. Nah, jadi kita tuh menjumlahkan jumlah node kita tuh ada berapa node kita yang ada di CSV musik ini. Nanti kita jumlahkan semua. Muncullah di dalam table ini, ada totalnya bisa dilihat sendiri. Kemudian kita lanjut. Tampilkan semua aktivitas listening. Nah, ini menampilkan data listening kayak pengguna yang mendengarkan itu ada berapa kali dia mendengarkan gitu. Pokoknya data-data lah, ke tanggal berapa, lagu apa, genrenya apa, artisnya siapa gitu. Kita tampilkan semua. Ini tabelnya, ini codingannya. Kemudian lagu yang paling sering diputar. Nah, kita tampilkan lagu yang paling sering diputar dengan cara menjumlahkan semua lagu dengan cara play count. Di sini ada play count nih. Nih r.playcount, oke. Di sini ada ini judul lagunya, ini total playnya, total diputarnya. Kemudian langkah 12 itu genre yang paling populer, sama seperti tadi ya. Kalau ini tadi itu untuk total pemutarannya. Kalau ini genre paling populer, sama juga kita jumlahkan semuanya menggunakan play count tapi berdasarkan genre. Nah, di sini ada nih, di sini codingannya, di sini hasilnya ada total play untuk genre pop, ada total play untuk genre lofi dan seterusnya. Lanjut. Listener yang paling aktif. Nah, pengguna yang paling aktif ini siapa nih? Kita jumlahkan juga dengan mencari listener dengan play count terbesar. Kita jumlahkan semua, dia mendengarkan berapa lagu, berapa kali didengarkan, kita jumlahkan semua dan dapatlah listener yang paling tinggi itu K. Nah, bisa dilihat sendiri. Dan langkah ke-14, rekomendasi lagu berdasarkan genre. Sama seperti tadi untuk rekomendasi
barang, produk. Nih codingannya, ini hasilnya. Kemudian penutup koneksi. Kenapa nggak saya masukkan? Karena kalau kita tutup koneksinya, kita nggak bakal bisa lihat graf yang udah kita buat. Jadi kita lihat dulu graf yang sudah kita buat. Nah, di sini udah jadi nih graf yang sudah kita buat. Nah, di bagian sini, nih, di bagian sini, ini adalah untuk e-commerce kita tadi. Ya, kemudian yang ini adalah CSV kita, untuk CSV-nya sendiri. Nah, inilah hasilnya tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.